bukan Rocky Gerung ya, Rocky Gerung. Once and for all. Pertama siapa dia? Kan kita harus tahu dulu ini barang. Sebagi saya, Rocky itu adalah seorang pedagang. Dagangannya apa? Dagangannya kata-kata. Ya. Untuk berhasil menjadi seorang pedagang kata-kata, dia menggunakan atribut-atribut tertentu sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat. Faktanya, dia sama sekali bukan seorang akademisi. Sekitar tahun 2014-2015 dia diberhentikan dari UI karena dia hanya punya ijazah S1, sementara syarat minimal mengajar di UI sehingga bisa dibilang akademisi adalah S2. Dia pernah melanjut ke luar negeri, nggak selesai. Jadi kita harus hilangkan dulu kesan atau framing bahwa namanya Rocky Gerung itu adalah akademisi. Tidak. Baik secara formal maupun informal. Korelasinya apa, Bang? Dengar dulu, kan kita mau mengetahui dulu nih duduk perkara. Kan untuk mengetahui alasan di belakang, kenapa ini terjadi, implikasinya. Kan kita harus tahu dulu siapa yang kita bicarakan ini. Jadi saya melihat, saya terus terang, saya sudah lama kenal Rocky. Setidaknya bukan secara pribadi, tapi sering berinteraksi. Dari zaman Orde Baru. Hampir setiap kita ada diskusi, seminar, selalu mengundang dia. Bahkan sampai tahun 2009 saya masih lakukan. Dan sepanjang saya mengenal dia, bersama-sama kita melawan Orde Baru, tidak pernah kata-kata seperti ini keluar. Terhadap Soeharto yang menghilangkan begitu banyak nyawa orang, menghabisi sumber daya alam kita, mengekang demokrasi, nggak pernah kata-kata kayak begini keluar. Sesuatu yang cerdas. Tetapi begitu dia menjadi pedagang kata-kata, disitulah mulai terjadi. Menurut saya, dia kehilangan entitas intelektualnya. Kalau kita mau memungut kata-kata Antonio Gramsci, inilah yang disebut dengan intelektual anorganik, intelektual tukang, yang bekerja berdasarkan pesanan. Kenapa? Karena dia hanya menyerang satu pihak secara konsisten, yaitu pemerintah. Pesanan gimana nih, Bang, maksudnya, Bang? Dengar dulu dong, makanya saya bicara dulu. Lalu, poinnya, Bang. Pasti pesanan orang yang berbeda dengan Jokowi, dengan pemerintah. Oposisi. Karena hanya itu. Ya. Jadi dia punya pasar sendiri, Rocky ini. Sehingga kata akademisi, sehingga mandat akademisi tidak layak disandang oleh Rocky. Dia adalah pribadi, dia adalah seorang oposan, dia adalah seorang intelektual tukang. Halayak, Bang. Ya, yang melabel itu halayak, bukan. Loh iyalah, dan dia menikmati, tidak pernah menyangka menyanggah itu kan. Ya, kenapa tidak bilang saja dia influencer atau sosial analis atau apa gitu. Kan saya begini ya, dia belajar filsafat pun, kan S1 ya, tidak jelas filsafatnya yang mendalamnya di bidang apa. Dan bagi saya seorang filsuf itu adalah orang yang menghasilkan pemikiran, analisa yang mendalam, menjawab persoalan-persoalan, yang keluar dengan kata-kata kedamaian. Di mana ada filsafat dalam sejarah sejak Socrates, Plato yang pernah mengeluarkan kata-kata kayak begini? Di mana adakah itu? Di negara manapun itu, tidak ada satupun yang saya tahu seorang filsuf mengeluarkan kata-kata rendahan kayak begini, nggak bermartabat. Kalau sejuk puja-puji didengarkan. Loh, tidak, Bang. Saya kan juga tidak bilang dia harus memuja-muji. Jadi satu hal dulu nih, satu-satu ada 3 poin kalau menurut saya. Jadi pribadi Rocky ini, ya, karena kita tidak pernah mendengar dia secara serius mengkritisi Prabowo, misalnya soal bagaimana Prabowo mengelola Kementerian Pertahanan, soal food estate, pembelian pesawat bekas. Kapan kita pernah mendengar Rocky? Dia hanya fokus pada satu, presiden. Dan lebih jelek lagi, presiden secara pribadi. Ya, itu yang saya tangkap. Jadi, mari kita akan letakkan Rocky ini sebagai orang yang memang menggunakan demokrasi kita ini sebagai tempat cari makan. Itu saja kalau menurut saya. Jadi mau dengar dia, ya dengarlah. Mungkin dia seperti sama dengan Ade Armando, sama dengan yang lain gitu.